Selamat berjumpa kembali teman-teman Dharma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini Jendela Dharma akan membahas tentang tradisi leluhur. Jadi tradisi leluhur bagaimana dalam pandangan Buddhisme. Karena kalau kita lihat ya perkembangan beberapa agama ya di berbagai budaya ya, seringkali ketika ada misalnya taruhlah agama baru ya berkembang dengan cukup kuat, itu cenderung ya ingin menyingkirkan tradisi-tradisi lama yang telah ada. Bahkan tidak jarang ya agama baru atau kepercayaan baru berkembang cukup kuat, setelah cukup kuat, lalu mulai bukan menyingkirkan tapi bisa dikatakan mempersetan ya, mempersetankan tradisi-tradisi lama dan ingin menggantinya dengan tradisi baru ya. Nah, lalu bagaimana ketika Buddhisme mulai berkembang ya saat itu di India ya, di India kuno. Bagaimana sikap Buddha terhadap tradisi leluhur yang sudah ada, sudah berkembang di dalam masyarakat. Ada beberapa peristiwa terekam dalam Sutta Pitaka ya. Jadi saya akan menyajikan beberapa fakta yang ada di dalam Sutta Pitaka. Sikap Buddhisme pada tradisi leluhur yang baik ya, tradisi leluhur yang baik. Terekam dalam Sutta Pitaka, saya ini akan membagi dua, yaitu ternyata Buddhisme itu mendukung dan bahkan menganjurkan ya, tradisi leluhur yang sudah ada, yang sudah dipraktekkan di masyarakat dengan cukup baik untuk dilestarikan bahkan ya, dianjurkan. Yang kedua, ada juga peristiwa terekam dalam Sutta Pitaka ketika suatu tradisi itu dipandang eh, sebetulnya nggak buruk ya, tapi maknanya kurang, ya dipandang kurang, lalu Buddha memberikan alternatif atau pemaknaan yang lebih baik. Ini nanti ada beberapa fakta dan contoh dari Sutta Pitaka akan kita kaji ya teman-teman sekalian. Nah ini dalam Anguttara Nikaya 7.21 ya, Yang Mulia Buddha ada menyampaikan 7 prinsip ketidakmunduran. Artinya ketidakmunduran ini kalau 7 prinsip ini dilaksanakan ya, maka kaum yang melaksanakannya akan mengalami kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat ya, kehidupan duniawi ya, dan tidak akan mengalami kemunduran. Ini subjeknya waktu itu adalah kaum Waji ya. Kaum Waji itu sebetulnya termasuk kalau di Sutta Pitaka saya menangkapnya suatu kaum yang cukup keras ya sikapnya. Jadi mempunyai karakter keras, tapi juga mereka memiliki suatu juga masyarakat yang cukup kuat ya secara misalnya militer seperti itu ya, dan cukup bersikap punya sikap yang keras. Nah ini dari 7, ini saya akan yang paling relevan adalah yang keenam ya, dari 7 ini yang paling relevan saya sajikan yang keenam. Ini Yang Mulia Buddha memberikan nasihat ya, yaitu selama para waji menghormati, menghargai, menjunjung dan memuliakan altar-altar tradisi baik yang berada di dalam kota maupun di luar kota, dan tidak mengabaikan pengorbanan baik seperti yang dipersembahkan kepada altar-altar itu di masa lalu, maka hanya pertumbuhan yang menanti mereka, bukan kemunduran. Jadi di poin ke-6 dari 7 prinsip ketidakmunduran ini, Yang Mulia Buddha
menasihati atau memberikan anjuran kepada suku Waji ini untuk menghargai dan menjunjung serta memuliakan altar-altar tradisi. Artinya di eh, kota atau perkampungan suku Waji ini, ya, eh, mungkin saat itu banyak altar-altar yang sudah didirikan ya oleh leluhur para Waji ya. Nah, lalu para Waji ini dinasihati, disarankan untuk menghormati, menghargai dan menjunjung serta memuliakan altar-altar tradisi. Dan di altar itu biasanya di sini ada suatu dilakukan upacara pengorbanan dan persembahan, ya, pengorbanan dan persembahan. Dan ini oleh Yang Mulia Buddha disampaikan ini untuk dipelihara, ya, dihargai, dihormati, dihargai, dijunjung dan dimuliakan. Artinya suku Waji untuk memelihara tradisi yang sudah baik ini berupa pengorbanan dan persembahan yang dilakukan di altar-altar baik di dalam kota maupun di luar kota. Jadi terlihat jelas di sini teman-teman sekalian, Buddhisme ya lewat apa yang disampaikan Yang Mulia Buddha ini bahkan mendukung, bahkan menasihati ya untuk menghormati, menghargai, menjunjung tradisi-tradisi lama yang sudah ada dilakukan oleh para leluhur ya. Jadi ini demi untuk apa, kemajuan ya. Justru kalau tradisi-tradisi leluhur itu tidak dilanjutkan atau dimusnahkan ya, yang akan terjadi adalah kemunduran, teman-teman sekalian. Nah, ini dari 7 poin untuk prinsip ketidakmunduran. Ini tadi yang nomor 6, ini saya sajikan yang 2, 3, dan 4 yang cukup juga relevan untuk tambahan informasi ya. Bunyinya seperti demikian. Selama para wajib berkumpul dengan rukun, bubar dengan rukun dan melakukan urusan-urusan wajib dengan rukun, maka hanya pertumbuhan yang menanti mereka, bukan kemunduran. Jadi juga Buddha menasihati di sini agar hidup rukun ya, tidak bersengketa ya, tidak bertengkar ya, tapi tetap hidup rukun. Lalu poin ketiga, selama para wajib tidak menetapkan apapun yang belum ditetapkan atau meniadakan apa yang telah ditetapkan, melainkan menjalankan dan mengikuti prinsip-prinsip kuno wajib seperti yang telah ditetapkan, maka hanya pertumbuhan yang menanti mereka, bukan kemunduran. Jadi di sini Yang Mulia Buddha menyarankan untuk tetap memelihara tradisi kuno, tradisi lama, tidak melakukan perubahan-perubahan karena itu sudah cukup baik di masanya ya. Lalu poin keempat, selama para wajib menghormati, menghargai, menjunjung dan memuliakan para sesepuh wajib dan berpendapat bahwa mereka seharusnya dipatuhi, maka hanya pertumbuhan yang menanti mereka, bukan kemunduran. Jadi dalam 3 poin ini, teman-teman, ada poin-poin penting. Yang pertama adalah tentang kerukunan, ya. Jadi di mana kerukunan dipelihara, ya, di suatu kelompok masyarakat, maka masyarakat tersebut akan maju. Jadi tidak ada pertengkaran saling tuduh, ya, bahwa misalnya, oh tradisi kamu ini tradisi yang tidak baik, ya, Tuhan tidak akan ridho, ya. Itu pasti timbul kebencian, ya. Merasa tradisi baru misalnya datang merasa lebih baik ya, mempersetan tradisi yang lain, maka bukan kerukunan tetapi pertengkaran dan kebencian yang ada ya. Tapi kerukunan harus dijaga ya selama tradisi-tradisi itu baik, maka ini pun harus kita laksanakan teman-teman. Misalnya kita melihat ya taruhlah tradisi saudara-saudara kita yang Hindu misalnya di Bali. Ketika lihat upacara-upacara Hindu, batin kita seharusnya ikut merasa sejuk ya dengan tradisi yang dilakukan oleh teman-teman yang beragama Hindu, ya apalagi agama Hindu mungkin cukup dekat dengan agama Buddha. Tetapi juga ketika kita misalnya melihat saudara-saudara kita pergi ke gereja ya, melakukan tradisi-tradisi yang dilakukan di gereja, atau saudara-saudara kita yang Muslim ya pergi ke masjid ya, melakukan tradisi-tradisi secara Muslim di masjid, kita harus menyadari bahwa mereka sedang berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik ya, yang melakukan tradisi-tradisi agamanya, dan kita ikut berbahagia teman-teman. Nah selama itu bisa
direalisasikan kerukunan antar beragama ya, antar tradisi, maka masyarakat kita akan mengalami kemajuan ya. Tetapi jika terjadi ketidakrukunan, maka masyarakat kita akan mengalami kemunduran. Mungkin kira-kira demikian ya, teman-teman. Nah, tradisi ini memang penting ya bagi kehidupan duniawi ya, teman-teman ya. Setidaknya yang pertama ya, kenapa tradisi ini harus dipelihara ya, teman-teman. Saya setidaknya melihat 3 hal di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat hal lain ya. Yang pertama, memelihara tradisi leluhur itu akan memberikan pegangan pada masyarakat untuk berketetapan dalam kebaikan duniawi. Karena tanpa tradisi-tradisi, teman-teman, manusia itu tidak punya pegangan. Tanpa upacara, manusia itu tidak punya pegangan. Jadi upacara tradisi itu cukup penting di dalam masyarakat karena masyarakat punya pegangan praktek spiritual lah ya, pegangan praktek spiritual walaupun spiritual duniawi. Tapi itu cukup baik untuk keselamatan duniawi ya. Sekali lagi keselamatan duniawi dalam agama Buddha itu diartikan alam surga pun duniawi ya. Artinya alam manusia, alam surga, alam neraka itu semuanya masih duniawi kalau dalam konsep Buddhisme. Nah, dengan adanya tradisi-tradisi ya dari para leluhur yang diwariskan harus dipelihara menjadi pegangan yang baik bagi masyarakat dalam menempuh kebaikan duniawi ya, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang berikutnya. Juga saya melihat yang kedua, teman-teman, menjaga tradisi itu sekaligus itu artinya menjaga masyarakat dari nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Karena tradisi-tradisi yang diwariskan leluhur itu, upacara-upacara itu mengandung nilai-nilai spiritual duniawi ya, yang gimana jika masyarakat memelihara tradisi tersebut, dilakukan, dirayakan ya, selama tradisi itu dipelihara itu bisa tradisi-tradisi itu menjauhkan dari nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Nafsu-nafsu yang berlebihan ya, kerakusan-kerakusan yang berlebihan. Karena dengan melakukan tradisi, upacara, ya biasanya masyarakat itu pikirannya ya terkonsentrasi pada tradisi yang baik, upacara yang baik, dan pada saat itu terjauh dari nafsu-nafsu angkara ya, nafsu-nafsu kasar yang tidak baik. Yang ketiga yang saya lihat dari manfaat memelihara tradisi itu adalah membentuk kebersamaan dan kerukunan pada masyarakat ya, guyub. Jadi masyarakat menjadi guyub ya, ada kebersamaan lewat upacara-upacara yang dilakukan ya, budaya mencerminkan budaya-budaya kelompok ya yang baik, dan ini akan membentuk kebersamaan dan kerukunan pada masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, ini ada satu lagi ya di dalam Sutta Pitaka ya terrekam ya, di mana yang Mulia Buddha memberikan alternatif atau pemaknaan yang lebih baik pada suatu tradisi yang sudah dilakukan. Ini ada tradisi menyembah pada 6 arah ya. 6 arah itu berarti utara, selatan, barat, timur, atas dan bawah, biasanya ditambah jadi 6 ya. Jadi 4 mata angin ditambah atas dan bawah. Ini suka dilakukan juga di masyarakat kita ya, teman-teman sekalian. Jadi ini ceritanya ada umat perumah tangga biasa namanya Sigalaka ya. Jadi Sigalaka ini terlihat oleh Buddha ya, dia pagi hari ya setelah mandi, rambutnya masih basah, diceritakan dalam Sutta Pitaka, dia melakukan sembah ya, posisi menyembah ke arah yang berbeda-beda ya, ke arah ke 6 arah tadi. Lalu ketika ditanya kenapa melakukan hal itu, Sigalaka menyatakan, ayahku ketika menjelang meninggal dunia menyuruhku melakukan hal ini. Jadi ayahnya menyuruh Sigalaka ini untuk memelihara tradisi menyembah ke 6 arah ya. Maka demi hormatku kepada kata-kata ayahku yang sangat kuhargai, kuhormati dan kusucikan, aku bangun pagi dan menyembah dengan cara ini ke 6 arah, yaitu tadi ya utara, selatan, barat, timur, atas dan bawah.
Mungkin banyak tradisi di tradisi lokal juga ya, di kesukuan di Indonesia ini kan banyak ya melakukan sembah ke enam arah ini sebagai misalnya penghormatan kepada semesta misalnya, atau kepada bumi ya, atau kepada para dewa dan para leluhur ya, yaitu melakukan posisi sembah lah ya, dengan berbagai cara, misalnya menungkupkan tangan ya, membungkukkan badan ya, eh, dan diarahkan ke enam arah tadi: utara, selatan, timur, barat, atas dan bawah ya. Nah, ini tidak dicela oleh Yang Mulia Buddha karena ini udah cukup baik sebetulnya ya. Di sini kan tidak ada sesuatu hal yang buruk ya dalam praktek seperti ini. Tapi Yang Mulia Buddha lalu memberikan pemaknaan yang lebih baik. Sebetulnya Sutta Pitaka cukup panjang. Ini saya ringkas ya. Jadi pertama-tama Yang Mulia Buddha menyarankan untuk praktek-praktek sembah ke enam arah ini harus ada landasan yang baik, landasan yang suci, yaitu membentuk dasar yang bersih, yaitu pembentukan moralitas yang baik, yaitu menghindari 4 kotoran perbuatan dikatakan di dalam sutta itu. Jadi apakah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan? Pertama adalah membunuh ya, membunuh makhluk hidup. Ini bukan membunuh manusia saja ya, sebisa mungkin dijauhi membunuh binatang juga ya, makhluk hidup. Kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan, ini juga tidak harus dihindari, ini juga harus dihindari, yaitu mencuri ya, atau mengambil apa yang tidak diberikan, ini istilahnya ya. Ini juga harus dihindari. Lalu pelanggaran seksual yang salah, ini pelanggaran seksual yang salah ini harus ikut kepada nilai-nilai setempat ya, kepada nilai-nilai yang berlaku setempat ya, sehingga tidak mengundang permusuhan dalam praktek-praktek seksual ya, jadi harus secara benar. Yang keempat adalah berbohong, ini juga ucapan-ucapan bohong harus dihindari. Ini adalah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan. Jadi perilaku-perilaku sembah tadi itu akan menjadi efektif ya, menjadi baik, lebih baik ya, kalau 4 praktek kotor ini dihindarkan, yaitu membunuh, mencuri, pelanggaran seksual, dan ucapan-ucapan bohong. Ya, ini harus dihindari. Nah, lalu Yang Mulia Buddha memberikan pemaknaan yang lebih dalam ke 6 sembah tadi. Jadi apa itu persembahan ke arah timur? Ya, itu adalah ibu dan ayah. Di sutanya panjang, jadi kita harus melayani ibu dan ayah terutama ketika mereka di masa tua, ya, di masa tua, di masa renta, kita harus memelihara, menghormati ibu dan ayah, tidak menyakiti hatinya dengan ucapan-ucapan ataupun sikap yang kurang baik dari kita sebagai anak. Itulah adalah pemaknaan yang lebih luhur dari sembah ke arah timur. Lalu sembah ke arah selatan adalah sembah kepada para guru. Juga dinyatakan bahwa kita harus menghormati para guru kita yang mengajarkan dharma kepada kita, yang memberikan hormat yang selayaknya, yang memang hak diterima oleh para guru ya, teman-teman sekalian. Inilah cara praktek yang lebih luhur pemaknaan kita memberikan sembah ke arah selatan. Lalu kita memelihara dan menyayangi istri dan anak-anak adalah pemaknaan lebih luhur sembah ke arah barat. Jadi pemaknaan lebih luhur dari sembah ke arah barat adalah kita memperlakukan istri dan anak-anak kita ya dengan baik, memberikan nafkah dengan baik ya, tidak melukai hati dan fisik mereka ya. Pokoknya kita memberikan hak-hak yang memang layak diterima oleh istri dan anak-anak. Inilah pemaknaan yang lebih luhur dari persembahan ke arah barat. Lalu persembahan ke arah utara yaitu teman dan rekan. Kita pun harus menghormati teman dan rekan ya. Apa-apa hak dari seorang teman dan seorang rekan ya. Baik teman ini untuk pergaulan, biasanya kalau rekan misalnya rekan bisnis, usaha ya, itu kita memberikan hak-hak mereka yang selayaknya. Itu adalah pemaknaan yang lebih luhur dari persembahan kita, penghormatan, penyembahan ke arah utara. Lalu penyembahan ke arah bawah adalah kita memberikan hak-hak para pelayan atau pekerja yang kita miliki. Jadi kalau kita punya pelayan, punya pekerja, ya hak-haknya diberikan ya.
dan memperlakukan mereka dengan baik, tidak memperlakukan mereka dengan kasar, ya, memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan hak-haknya misalnya berupa gaji yang cukup, yang sesuai dengan standar yang seharusnya dan diberikan tepat waktu sebisanya. Inilah pemaknaan yang lebih luhur dari menghormat ke arah bawah. Lalu pemaknaan yang lebih luhur dari menghormat ke atas, yaitu kita menghormati para petapa dan brahmana. Biasanya kalau di zaman kuno ya, kita menghormati kepada petapa dan brahmana itu baik secara fisik dan pikir, memberikan penghormatan dan juga memberikan persembahan ya berupa kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Petapa dan brahmana ini kalau di zaman kuno, zaman Buddha, terutama para arahat ini termasuk di yang nomor 6 ini ya, para arahat, petapa dan brahmana. Kalau sekarang mungkin kalau di Buddhism ini para biku ya, biku sangha ini termasuk ke golongan para petapa dan brahmana. Jadi kita memberikan penghormatan, pelayanan ya dan dana yang sepantasnya diterima oleh para petapa dan para brahmana. Inilah makna yang lebih luhur dari penghormatan ke arah atas. Ada kata-kata juga di dalam suta yang panjang itu dikatakan arah-arah ini, yaitu yang 6 tadi ya, harus dihormati oleh seseorang yang baik ya. Jadi kalau kita baik, berarti kita akan mempraktekkan 6 persembahan dengan pemaknaan yang lebih luhur ini ya. Ia yang bijaksana dan disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan, seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Ini masih keuntungan-keuntungan duniawi tapi besar ya, teman-teman. Nah, ini salah satu pemaknaan ya dari Yang Mulia Buddha untuk memberikan makna yang lebih kuat ya dari apa yang dimaksud dari persembahan ke 6 arah, penghormatan ke 6 arah tadi. Jadi bukan hanya sekedar ke arah ya lalu misalnya ke semesta, tapi memang ke objek-objek atau ke subjek yang lebih konkret, yang lebih kuat ya, yang bisa kita praktekkan dan akan menimbulkan keuntungan yang besar. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan bagaimana di dalam Buddhisme ternyata memelihara tradisi kuno, tradisi leluhur itu dianjurkan. Ya, walaupun tradisinya bisa berbeda-beda, ya selama itu baik kita harus menjaga kerukunan dan ketika kita melihat tradisi kaum lain yang baik ya, kita pun harus ikut berbahagia. Buddhism itu memang sangat menarik teman-teman, maka mari kita kaji ya. Kalau kita ada umur panjang, kita lanjutkan kajian kita. Terima kasih teman-teman, semoga selalu sehat dan sejahtera.